Halo, dan selamat datang di The Deep Dive. Kamu udah ngasih kita setumpuk data nih dari fasilitas donor darah UDD XYZ. Hari ini kita bakal jadi detektif data. Misi kita, mencari tahu siapa sih sebenarnya para pahlawan donor darah ini, dan petunjuk apa yang bisa kita temukan di balik 141 data transaksi mereka. Oke, mari kita bedah ini. Benar. Dan kalau kita pecah data itu jadi 3 petunjuk utama, gender, usia, sama lokasi, kita bakal nemu sebuah cerita yang sangat spesifik dan bisa langsung ditindaklanjuti. Ini bukan cuma soal angka, ini peta strategi gitu. Oke, petunjuk pertama yang paling kelihatan di TKP data ini. Gender. Komposisinya timpang banget kan? Dari 141 pendonor, 108 itu pria. Itu sekitar 77%. Pertanyaannya, ini cerminan populasi umum? Atau ada sesuatu yang spesifik di UDD XYZ yang bikin pria lebih banyak? Nah, itu pertanyaan kuncinya. Dan datanya nunjukin ini lebih dalam dari sekedar partisipasi loh. Ini juga soal tingkat keberhasilan donasi. Angka keberhasilan donor pada pria itu hampir 88%. Sementara pada wanita, cuma sekitar 70%. Ada selisih yang lumayan jauh di sana. Wah, tunggu. Kenapa bisa begitu? Apa penyebab utamanya? Sumbernya bilang penyebab utama pembatalan pada wanita itu kadar hemoglobin atau HB yang rendah. Ini sering banget berhubungan sama faktor fisiologis alami, kayak misalnya siklus menstruasi. Jadi bukan berarti mereka nggak mau ya, tapi kondisi tubuhnya saat itu belum siap. Oh, jadi ini memunculkan PR penting buat UDD XY-nya ya? Gimana caranya mendukung para pendonor wanita ini? Tepat. Jadi solusinya bukan cuma bilang, ayo lebih banyak perempuan donor, tapi bantu mereka biar bisa berhasil donasi. Kuncinya itu di edukasi. Misalnya, ngasih info lebih gencar soal pentingnya asupan zat besi sebelum datang. Tujuannya simple. Supaya lebih banyak pendonor wanita yang lolos screening dan kan jadi makin rajin datang lagi. Oke. Jadi ada PR buat dukung pendonor perempuan. Tapi kalau kita geser fokus dari gender ke umur, ceritanya jadi beda lagi kan? Di sini kita justru nemu tulang punggungnya UDD XYZ. Betul sekali. Rentang usianya kan lebar banget, dari 17 sampai 58 tahun. Tapi ada satu kelompok yang paling menonjol. Tunggu dulu. Jadi dari rentang usia yang begitu lebar, ada satu kelompok spesifik yang jadi andalan utama. Kirain yang paling muda yang paling semangat. Justru bukan. Yang jadi fondasi utamanya itu kelompok usia 36 sampai 45 tahun. Mereka yang paling aktif dan paling stabil. Tapi bukan berarti kelompok lain nggak penting loh. Setiap kelompok usia ini butuh perlakuan yang beda-beda. Gimana tuh bedanya? Anak-anak muda yang 17 sampai 25 tahun itu kan donor pemula. Tantangannya adalah bikin mereka ketagihan berdonasi. Biar jadi kebiasaan baik seumur hidup, gitu. Iya ya, masuk akal. Lalu gimana dengan yang lebih tua? Nah, untuk kelompok senior di atas 45 tahun, fokusnya lebih ke pengawasan kesehatan. Risiko hipertensi kan cenderung naik, jadi screeningnya harus lebih teliti. Jadi strateginya beda-beda. Yang muda diakuisisi, yang tengah dijaga, yang senior diproteksi. Oke, udah gender, umur, sekarang petunjuk terakhir. Alamat. Dari mana mereka datang? Awalnya aku kira bakal menyebar rata, ternyata polanya mengejutkan ya. Sangat mengejutkan. Ada klaster yang jelas banget. Hampir 30% pendonor itu terkonsentrasi di satu jenis lokasi. Lingkungan asrama militer, TNI, dan kepolisian, Polri. Wow, 30%. Itu angka yang signifikan ya. Berarti ini bukan kebetulan ya. Jauh dari kebetulan. Ini pola. Dan pola ini ngasih ide cemerlang. Kalau mereka udah kompak dan terkumpul di satu tempat, kenapa nggak kita yang samperin? Oh, jadi daripada nunggu mereka datang satu-satu ke pusat donasi dan bikin antrian panjang, mending jemput bola aja langsung ke asramanya, pakai unit donor keliling. Masuk akal banget. Itu bisa mengurangi beban di fasilitas utama. Jadi, cuma dari 3 petunjuk, gender, usia, dan alamat. Kita bisa menyusun peta jalan yang jelas.
strategi untuk mendukung pendonor wanita, pendekatan berbeda untuk tiap kelompok usia, dan cara efisien menjangkau komunitas yang sudah solid. Betul. Dan sebagai bahan pemikiran penutup untuk kamu renungkan nih, data ini nunjukin kekuatan institusi yang terorganisir seperti militer dalam menggerakkan aksi sosial. Coba deh bayangin, institusi mana lagi di komunitas kamu, mungkin perusahaan besar tempat kamu kerja, kampus, atau bahkan organisasi masyarakat, yang bisa jadi klaster donor tersembunyi berikutnya. Kalau didekati dengan strategi berbasis data seperti ini, potensinya besar sekali kan? Datanya ini, wah, menarik banget. Misi kita hari ini simpel aja sih. Kita mau coba bedah, cari tahu rahasia di balik angka-angka ini. Supaya ya prosesnya bisa lebih efektif lagi. Tepat, dan kita nggak cuma lihat angkanya mentah-mentah gitu aja kan. Sumber Anda ini kaya akan informasi, jadi kita bisa pakai statistik untuk membuat prediksi. Dan kelihatannya semua itu mengerucut ke 3 hal utama yang saling berkaitan. Usia, gender, dan waktu tunggu. Nah, itu dia. Soal usia ini yang pertama kali bikin saya, wah, kaget. Logikanya kan pendonor paling muda, ya usia 17-25, itu yang paling prima kan? Tapi data Anda bilang, justru di kelompok ini tingkat kegagalannya, gagal plus batal, itu paling tinggi. Kok bisa gitu ya? Ternyata ada penjelasan fisiologisnya. Di sumber Anda itu disorot kalau pendonor yang lebih muda, ini mereka itu lebih gampang kena reaksi vasovagal. Ah, vasovagal. Itu yang bikin orang tiba-tiba pucat terus rasanya kayak mau pingsan gitu kan? Biasanya karena tegang atau mungkin lihat jarum ya. Persis. Dan di kelompok usia ini, pemicunya itu lebih sensitif gitu. Beda banget sama pendonor yang lebih senior. Kalau mereka batal, biasanya masalahnya itu ketahuan di awal, saat cek tensi misalnya, karena hipertensi. Jadi, risikonya itu beda lokasi, beda tahap. Oke. Jadi soal usia ini benar-benar mematahkan mitos ya ternyata. Ini bikin saya jadi penasaran. Gimana dengan variabel berikutnya di catatan Anda? Gender. Apa di situ juga ada temuan yang sama mengejutkannya? Ada. Jadi analisis Anda menunjukkan probabilitas pembatalan pada wanita itu bisa 2,5 kali lipat lebih tinggi dari pria. Wah, 2,5 kali lipat. Iya, dan yang menarik di sini adalah ini bukan sekedar statistik loh. Ini jadi semacam petunjuk operasional. Artinya, tim medis bisa lebih waspada, terutama saat memeriksa kadar hemoglobin untuk calon pendonor wanita. Oh, jadi bisa lebih fokus pemeriksaannya. Nah, di catatan Anda juga ada rumus regresi logistik yang kelihatannya rumit banget itu. LNP per 1 min P sama dengan beta 0 plus beta 1G plus beta 2A. Itu fungsinya apa sih? Nah, itu dia. Pada dasarnya, rumus itu cuma cara canggih untuk bilang gini. Kalau calon pendonornya perempuan dan usianya di rentang resiko, sistem bisa otomatis kasih bendera merah kecil ke dokter. Jadi rumusnya itu cuma mengubah data mentah jadi semacam sinyal peringatan dini. Oh, jadi kayak asisten cerdas gitu ya buat dokter di meja pendaftaran? Keren. Ini nyambung nih ke poin terakhir. Kalau resiko-resiko tadi bisa diantisipasi, gimana dengan faktor dari luar? Kayak waktu tunggu. Ternyata ini bukan cuma soal bosen nunggu aja ya. Bukan sama sekali. Data Anda menunjukkan waktu tunggu di atas 45 menit itu berkorelasi langsung dengan naiknya angka kegagalan proses donasi. Kemungkinan besar karena 2 hal, anxiety-induced vasoconstriction. Apa itu? Pembuluh darah menyempit karena cemas, gitu. Tepat. Atau bisa juga karena kadar gula darah yang menurun selagi mereka menunggu. Wow, jadi rasa cemas pas nunggu itu beneran ada efek fisiknya ya, bukan cuma perasaan. Ini mengubah total cara pandang kita soal antrian. Waktu tunggu bukan lagi isu kenyamanan, tapi udah jadi variabel klinis yang mempengaruhi kualitas produk darah itu sendiri. Tepat sekali. Ini bukan lagi metrik kepuasan, tapi metrik kualitas medis. Oke, luar biasa. Jadi kalau saya rangkum, dari analisis Anda kita dapat 3 wawasan penting. Pertama, pendonor muda itu punya risiko fisiologis yang tak terduga. Kedua, risiko pada pendonor wanita itu spesifik dan bisa jadi dasar untuk sistem peringatan dini. Dan ketiga, waktu tunggu itu adalah variabel klinis bukan cuma soal pelayanan.
Betul, dan ini meninggalkan satu pertanyaan menarik mungkin untuk Anda pikirkan, jika modal sederhana yang hanya melihat usia dan gender saja sudah bisa memprediksi risiko, bagaimana UDD XYZ bisa melangkah lebih jauh untuk mempersonalisasi pengalaman donasi. Jadi bukan hanya untuk menaikkan angka sukses, tapi untuk membuat setiap pendonor, terutama yang berisiko, merasa lebih aman dan diperhatikan. Sehingga ya mereka mau kembali lagi untuk berdonasi. Ini bukan riset akademis yang tebal atau katakanlah rencana strategis 5 tahunan gitu ya. Bukan. Isinya tuh daftar instruksi yang sangat praktis untuk sebuah unit donor darah, kita sebut aja UDD XYZ, tentang apa yang harus mereka lakukan ya secara harfiah besok. Betul. Dan yang langsung kelihatan itu kecepatan dan fokusnya. Itu dia. Datanya cuma dari 141 sampel, tapi langsung diterjemahkan jadi action plan. Ini nunjukin kelincahan yang, wah, benar-benar dibutuhin di layanan kesehatan, kan? Tepat. Jadi misi kita sekarang adalah membongkar gimana data kering ini bisa jadi solusi nyata. Ayo kita mulai dari yang paling kelihatan, antrian panjang di pagi hari. Ya, itu masalah klasik. Data mereka menunjukkan ada lonjakan donor gila-gilaan antara jam 8 sampai 11 pagi. Dan solusinya bukan sekedar tambah staf, kan? Jauh lebih cerdas dari itu. Mereka mengusulkan yang namanya shift pagi super. Shift pagi super. Oke, gimana tuh? Intinya, semua staf klinis udah harus siaga di pos masing-masing jam 7:30 pagi. Jadi sebelum gelombang pertama datang. Jadi mereka menjemput bola. Tepat. Bahkan staf administrasi disiapin buat turun tangan bantu pendaftaran manual kalau sistemnya misalnya macet. Jadi ini bukan soal jumlah orang, tapi soal penempatan di waktu yang krusial. Cerdik. Tapi efisiensi staf kan jadi percuma kalau darah yang didapat bukan yang lagi dibutuhkan. Nah, di sini ada yang timpang juga. Benar. Ini yang membawa kita ke masalah kedua. Keseimbangan stok. Mereka menemukan stok golongan darah O+ itu sering kritis. Dan solusinya bukan cuma imbauan umum? Bukan. Mereka melakukan pemanggilan aktif atau targeted recall. Nah tunggu, ini bagian yang paling saya suka. Mereka bukan cuma nargetin pendonor O+ ya, tapi sampai ke level cluster. Betul sekali. Yaitu asrama militer yang lokasinya dekat. Itu. Tingkat kekhususannya luar biasa. Itulah kekuatan data mikro. Dan mereka perkuat lagi dengan insentif. Bukan uang ya? Bukan uang, tapi jalur prioritas atau fast track. Yep, untuk pendonor elit yang sudah donasi lebih dari 50 kali. Ini kan soal penghargaan dan pengakuan. Tapi apa nggak ada risiko ini malah bikin kelas pendonor, di mana pendonor baru jadi merasa kurang dihargai gitu? Pertanyaan bagus. Itu memang resiko yang harus dikelola. Kuncinya di komunikasi. Oke. Fast track ini harus diposisikan sebagai apresiasi atas loyalitas, bukan hak eksklusif. Sementara itu, pengalaman pendonor baru harus tetap mulus. Ini bagus buat retensi, tapi mereka juga harus hati-hati, biar nggak terlalu bergantung sama kelompok elit ini. Oke, masuk akal. Sekarang, ayo kita bicara soal kegagalan. Ada angka yang cukup mengkhawatirkan. 6,38% proses pengambilan darah atau AFTAP itu gagal. Betul. Dan solusinya ada dua. Dari sisi manusia dan sisi mesin. Kombinasi keduanya ini yang brilian. Oke, dari sisi manusia dulu. Sederhana banget. Calon donor diwajibkan minum 500 ml air 30 menit sebelum donasi. Biar hidrasinya bagus. Sesimpel itu ya. Saya nggak nyangka segelas air bisa jadi rekomendasi strategis. Lalu dari sisi mesinnya? Nah, mereka melakukan audit data di sistem SIM Dondar. Ketemu anomali waktu tunggu negatif. Waktu tunggu negatif? Jelas mustahil kan? Dan itu ngacoin semua data analisis. Ini menunjukkan mereka paham kalau kegagalan bisa datang dari biologis donor yang dehidrasi atau dari bug digital di sistem. Keduanya harus diperbaiki. Oke, terakhir. Ada sentuhan-sentuhan kecil yang melengkapi semua ini. Kontriksi, betul. Sampai pasang layar info antrean. Kelihatannya sepele, tapi pasti dampaknya besar buat ngurangin cemas. Tepat sekali. Itu nunjukin mereka nggak cuma lihat donor sebagai kantong darah berjalan, tapi sebagai manusia. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, ini semua artinya apa? Optimalisasi layanan vital itu nggak selalu soal teknologi canggih atau investasi jutaan dolar. Nggak selalu. Kadang solusinya ya penjadwalan yang lebih baik, komunikasi yang lebih personal, dan ya itu tadi, segelas air putih di saat yang tepat.
Dan ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Dokumen ini kan sangat fokus pada strategi untuk hari berikutnya. Sifatnya reaktif dan taktis. Benar. Pertanyaannya jadi begini, sistem seperti apa yang bisa dibangun untuk memprediksi masalah ini seminggu atau bahkan sebulan sebelumnya? Gimana kita bisa beralih dari model pemadam kebakaran yang sangat efisien ini ke model arsitek pencegahan dalam mengelola suplai darah nasional?